Cara cari duit di 2023, teman-teman. Sebenarnya cara cari duit itu berjuta cara. Dan saya sendiri pun bukan ahli, belum ahli dan masih belajar. Cuma nanti kalau saya coba share-share ini sebenarnya adalah pertama memang pengalaman pribadi, yang kedua juga siapa tahulah bermanfaat buat teman-teman yang masih buntu, masih bingung gimana sih cara cari duit, apakah harus selalu dengan begini enggak gitu ya teman-teman. Jadi kayaknya saya contoh aja pagi ini. Saya tuh dulu awalnya teman-teman, saya itu orang kerja kantoran, saya bekerja, dan tapi dalam diri saya tuh mimpi, cita-cita, saya baca buku segala macem. Ternyata salah satu orang-orang sukses di dunia, rata-rata mereka tuh punya bisnis, punya usaha. Dan coba saya cari aja investasi sana sini, dan cenderung investasi yang saya pahami itu ada reksadana gitu. Saya dulu pernah coba ikut reksadana. Salah satu yang saya pantau waktu itu reksadana yang bagus adalah Penin gitu ya teman-teman. Panin Dana Maksima. Saya pernah menempatkan duit 1 juta atau 2 juta, ternyata dalam setahun untungnya nggak nyampe 100.000 loh. Padahal grafiknya bagus, keren gitu. Terus sampai beli buku khusus masalah reksadana, karena saya nggak ngerti gitu ya. Kalau main saham, saya jujur sampai detik ini nggak pernah main saham dan nggak ngerti gitu ya teman-teman. Cuman salah satunya ada saham, ada reksadana. Bagi saya yang sangat memungkinkan untuk investasi itu yaitu reksadana, karena 100.000 bisa gitu ya. Dan saya pernah juga masuk reksadana di kantornya istri saya, itu returnnya agak lumayan bagus waktu itu ya. Cuma ternyata kantornya kolaps. Terus saya juga udah komporin loh teman-teman, banyak teman-teman bahkan junior saya untuk join reksadana. Tapi overall menurut saya ini belum yang bagus, belum yang oke gitu ya. Terus saya belajar lagi apa lagi. Nah, salah satu juga hal yang menurut saya bisa menghasilkan ya digital asset. Terus saya dulu biasa suka nulis zaman saya masih di kerja itu, saya masih single, saya tuh suka nulis. Saya kerjaan sehari-hari saya tuh ini kan teman-teman, sebagai seorang technical support IT, saya kan suka lupa nih, karena background saya studi saya tuh bukan seorang IT teman-teman. Misalkan nih, cara membentuk komputer gitu ya, nah itu saya tulis. Saya berpikirnya saya taruh di website, namanya zaman dulu blog gitu ya. Saya tulis judul cara install komputer ini misalkan. Saya tulis runut dengan bahasa saya sendiri. Tujuan saya adalah supaya pada saat saya lagi betulin, jadi saya kadang-kadang menemukan trik-trik tertentu yang saya dapat pada saat melakukan itu. Biasanya misalkan nih, untuk menemukan error hard disk ini gitu, lakukan ini dan ini. Kadang secara ilmu nulis runut itu dilakukan tapi nggak kena-kena. Tapi dengan saya mendapatkan trik, hard disknya harus begini posisinya, misalkan kabelnya harus begini, jenis kabelnya harus yang merek ini misalkan, itu saya tulis. Dan ternyata ada orang yang menemukan permasalahan sama, dan akhirnya mereka menggunakan tulisan saya, bahkan lama-lama mengenal saya. Dan akhirnya datanglah jalan rezeki. Kadang beliau-beliau ini pemimpin-pemimpin di perusahaan. Waktu itu ada orang mandiri, jadi servernya nggak running, terus tiba-tiba kontak saya, sudah, saya bisa masuk gedung mandiri yang di dekat Monas. Itu saya pertama, gila, orang siapa saya gitu. Dan saya pasang tarif waktu itu, kalau sekali handle saya pasang tarif 1, saya minta 1,5. Bayangkan. Dan pada saat itu saya lakukan hitungan detik, saya bisa langsung on kan tuh server, cair. Nah, itu salah satu trik gimana sih mendapatkan cuan gitu teman-teman. Jadi apalagi zaman saat ini, zaman digital yang lebih mudah, apalagi dengan YouTube seperti ini ya teman-teman. Nah, saya berbalik, kalau zaman dulu saya sudah di bidang IT ya, saya sekarang pengen usaha sendiri teman-teman. Saya juga terjun, tiba-tiba saya jadi tukang somai. Jadi penjual somai. Tapi ilmu IT saya dulu itu tetap saya tersambungkan. Nah, sekarang saya coba belajar namanya digital
marketing. Saya menggunakan FB Ads. Ya mungkin kalau teman-teman yang pernah dengar cerita saya gitu ya, di YouTube channel saya ini, saya menggunakan FB Ads itu kapan sih gitu, dan kok bisa jalan. Nah, total teman-teman, ya mungkin kalau ngomongin FB Ads nih, saya coba buka dashboard saya, kita cek aja ya. Saya udah habis berapa sih maksimum. Waduh, nih ada yang, waduh itu belum, itu kapan sih Bun? Belum dibuat loh, ini udah jam setengah 8. Maksudnya nanti siang ini. Jadi ada orderan masuk, saya nggak ngeh nih teman-teman, karena yang handle si Bunda. Oke teman-teman, saya sambil share aja nih tadi masalah digital ya. Nih, saya menghabiskan 483 juta. Gila ya tuh. Jujur, saya tuh bukan punya duit loh teman-teman. Ini cuma duit-duit yang saya putar dari jualan, saya buat ngiklan. Saya ngiklan itu ini tercatat dari 2020 tuh. 17 April 2020, 2003. Sebenarnya ada akun saya yang lain ternyata. Dan ini karena akun saya ada yang kena kick waktu itu. Nah ini tuh, lihat. 483 juta. Wow, amazing nggak teman-teman? Tuh, saya buktikan bahwa dari itu bisa loh menghasilkan. Saya sampai menghabiskan hampir 500 juta loh sudah. Padahal saya ini nggak punya duit untuk ngiklan teman-teman. Tapi nyatanya ya alhamdulillah bisa jalan sampai detik ini. Ya kadang loyo, kadang bangkit, kadang ini. Jadi teman-teman di dunia era digital cari duit bisa-bisa. Salah satunya ya cerita saya tadi gitu. Pokoknya semangat terus, belajar terus, ayo sama-sama belajar bahwa peluang ada. Ini kayak saya di rumah, di kamar sambil ya kayak gini. Ini HP saya ngeletak di sini, ini laptop saya lagi sambil ngecas, sambil saya benerin AC. Kalau teman-teman ngelihat daily life saya di YouTube ya, dolanan, kadang ini, kadang mumet, kadang sepi tuh jualan, ya wis tak nikmatin. Tapi semua saya jalankan dari area rumah dan area usaha saya yang saya sewa nggak jauh dari rumah teman-teman. Saya terus belajar, saya nggak peduli, saya udah usia saya udah melebihin teman-teman gitu ya. Dan saya yakin berapapun usia kita, kalau kita nggak terus coba ya tumbang teman-teman. Kecuali kita udah punya tim yang solid segala macam. Dan saya makin banyak belajar, ternyata ya Allah, kok makin katur, ternyata ilmu saya sedikit, ketinggalan jauh banget. Tapi nggak ada kata ketinggalan, wes nggak boleh nyerah gitu. Pokoknya semangat terus, cari cuan yang halal dan berkah, selalu ada jalan, berjuta cara.